Hal terakhir yang kamu ingat adalah kamu terjatuh, lalu terbangun di rumah sakit, dikelilingi dokter dan ilmuwan. Bagaimana perasaanmu? Tanya mereka. Kamu sadar kamu sulit bernapas. Rasanya ada gumpalan yang tersangkut di tenggorokanmu. Tubuhmu seperti terbakar, keringat mengucur. Matamu juga tak nyaman sehingga tak bisa melihat wajah orang-orang. Tenang saja, kata dokter. Ada kecelakaan, tapi semua sudah baik-baik saja dan kamu selamat. Kamu ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Hanya batuk yang keras. Kamu tak bisa melihat, tetapi kamu bisa merasakan orang-orang di sekitarmu ketakutan. Tak lama kemudian, kamu mengerti sebabnya. Zat berserat yang padat dan lengket keluar dari mulutmu, tapi bukan air liur. Kamu mulai panik, detak jantungmu semakin cepat. Beberapa dokter menahan dan mengikatmu ke ranjang. Mereka memberimu obat tidur, lalu kamu pingsan lagi. Kamu mimpi buruk, ada 1000 laba-laba kecil menutupi tubuhmu. Kamu pun meminta tolong, tapi 4 mata laba-laba yang berkilap malah terlihat dari mulutmu. Kamu bangun sambil teriak, tapi kali ini tak ada orang. Anehnya, kamu merasa bugar. Tak ada yang tersangkut di tenggorokan, tubuhmu sudah tidak panas lagi, dan kamu penuh tenaga. Lalu kamu bangun dari ranjang, pergi ke cermin, dan terdiam ketakutan. Kantong kulit kecil terbentuk di tenggorokanmu, tepat di bawah dagu. Kamu pun menarik napas panjang untuk menenangkan diri dan mengingat semuanya. Kamu adalah seorang ahli biologi dan telah menghabiskan beberapa tahun untuk meneliti sutra laba-laba, salah satu bahan paling kuat dan serbaguna di dunia. Seutas jaring laba-laba yang beberapa ratus kali lebih tipis daripada rambut manusia, ternyata adalah tali padat yang dijalin dari ratusan serat nano. Laba-laba membuat jaring dari sutra, berupa serat alami dari protein. Sebagai ilmuwan, kamu mencoba membuat jaring laba-laba buatan dengan meniru semua fitur aslinya. Jika digunakan dengan benar, penemuanmu bisa dipakai dalam dunia konstruksi, kedokteran, dan banyak bidang lainnya. Ada sekitar 50.000 jenis laba-laba di dunia. Sebagian besarnya tidak membuat jaring, tapi menghasilkan sutra. Kandungan dalam setiap jaring laba-laba juga berbeda-beda, dan kamu meneliti semuanya. Di labmu, beberapa ribu laba-laba hidup di dalam peti besar. Pada hari kecelakaan terjadi, kamu tengah menggabungkan serat alami ratusan laba-laba paling hebat untuk menghasilkan sutra super. Bahan serbaguna yang bisa menggantikan plastik, karet, logam, dan kayu. Kamu menaruh sutra itu di dalam kotak kecil yang menyerupai perut laba-laba. Kamu memasangnya pada laba-laba yang masih hidup dan memasukkannya ke tangki besar khusus agar ia bisa memintal jaring di dalam sana. Beberapa jam kemudian, kamu pun kembali ke lab. Kamu meraih bagian atas tangki, membuka tutupnya yang berat, dan melihat jaring besar berkilap dari sutra paling sempurna di dunia. Kamu menyentuhnya dengan ujung jarimu dan tiba-tiba sadar kamu tak bisa menarik jarimu kembali. Semakin kamu memberontak, semakin lengket saja. Beberapa laba-laba menggunakan listrik untuk menangkap mangsanya. Mereka melapisi jaring mereka dengan lem khusus yang mengandung zat elektrostatik. Lem ini langsung menempel pada benda di udara, serbuk sari, serangga, dan sekarang tubuhmu. Berkat kandungan ini, kamu bisa dengan mudahnya terlilit dan terjebak di dalam sutranya. Jaring ini mengikat lenganmu dan menarikmu lebih dalam. Walhasil, kamu pun terjatuh dan pingsan. Para ilmuwan masuk ke ruanganmu dan mengatakan bahwa laba-laba sutra super menjadikanmu kepompong, tapi tidak menggigitmu. Kamu menghabiskan beberapa jam terkurung dalam jaring laba-laba tebal sebelum kolegamu menemukanmu di tangki. Sebagian besar sutra telah terserap oleh kulitmu. Sekarang, tubuhmu telah selaras dengan sutra, dan kamu bisa menghasilkan jaring laba-laba. Ada kelenjar laba-laba di samping kelenjar ludahmu, membentuk kantong di tenggorokanmu. Sekarang, kamu bisa meludahkan jaring laba-laba, tapi nantinya, sutra akan bisa keluar dari bagian tubuhmu yang lain. Kamu takut, tapi merasa tertarik. Tak sabar untuk mulai bereksperimen. Kamu pergi ke tempat pengujian di dekat lab. Di sana, kamu melempar jaringmu ke atas gelondongan kayu tebal, kemudian menempelkan ujung lain jaringmu ke gelondongan kayu lain. Sutranya cukup elastis. Kamu pun memberi aliran listrik ringan pada jaringmu dengan alat kejut listrik. Sutranya menyusut, dan 2 gelondongan kayu itu pun bertabrakan. Kamu ingin menguji kekuatan jaringmu. Jaring terkuat adalah milik laba-laba kulit kayu Darwin. Sutranya 2 kali lebih kuat dari milik laba-laba lain. Kamu juga mendapat kandungan jaring laba-laba ini. Asistenmu kemudian membawa alat derek ke tempat pengujian. Kamu membuat tali sutra panjang dan menempelkannya ke derek seperti kabel. Jaring itu ternyata mampu mengangkat dan menahan beberapa ton balok semen.
Kantong-kantong kecil terbentuk di ujung jarimu. Sekarang, kamu bisa menghasilkan jaring dari bawah kukumu dan melemparnya sampai jauh. Kamu pun pergi ke lab, melihat ke jendela, dan melepaskan untayan sutra tipis. Jaring itu jatuh, tapi tak menyentuh tanah. Bola lengket kecil terbentuk di ujung jaring. Kamu tahu dari laba-laba mana jaring seperti ini berasal? Laba-laba punggung merah dari Australia menjalin jaring dengan tali sutra lengket yang membentang ke tanah seperti tirai bermanik-manik. Saat semut atau jangkrik menabrak manik-maniknya, jaring ini menangkap dan mengangkat makhluk tak berdaya itu. Tentu saja, kamu tak lupa bersenang-senang. Kamu memutuskan menjahili kolegamu dan menyebarkan tali sutra ini ke seluruh lab. Beberapa jam kemudian, kamu melihat beberapa ilmuwan tergantung di udara dan memintamu menghentikan ini semua. Kamu menjalin jaring di atas lantai dan melompat-lompat di atasnya seperti memakai trampolin. Sutra Super juga memberi tulang dan ototmu kekuatan serta fleksibilitas, sehingga kamu tak takut terluka. Kemudian, kamu membalut telapak tangan dan jarimu dengan sutra itu untuk mencoba memanjat dinding. Tapi saat kamu menyentuh dinding dengan telapak tanganmu, catnya malah rusak dan plasternya lepas. Kamu pun jatuh ke lantai. Satu lagi fitur laba-laba ditemukan di tubuhmu. Kamu melempar jaring dari jarimu dan tak melihatnya. Jika kamu menempelkan jaring ini ke benda apapun dan menariknya ke arahmu, kamu seperti memiliki kemampuan telekinesis. Beberapa spesies laba-laba bisa menghasilkan sutra yang tak memantulkan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, kamu dapat menjalin jaring transparan. Selain itu, kamu punya sutra yang memantulkan sinar ultraviolet dan terlihat biru pada sudut tertentu. Tapi, yang paling keren adalah jaring emas. Di daerah tropis, beberapa laba-laba memiliki sutra dengan zat spesial yang memberi warna keemasan. Dengan kemampuan ini, kamu bisa mendesain pola yang cantik. Kamu meninggalkan lab dan pergi ke hutan tak jauh dari sana. Di sini, kamu melihat ratusan ribu laba-laba menghampirimu. Tapi tenang, mereka tak akan menyerang. Laba-laba bisa melapisi jaring mereka dengan feromon spesial yang menarik perhatian laba-laba lain. Sekarang, mereka merasakan itu di kulitmu. Kamu meludahkan jaring laba-laba dengan bola besar dan berat di ujungnya. Beberapa spesies mengeluarkan sutra seperti ini dan menggunakannya seperti tongkat untuk mengait serangga. Kamu juga bisa menggunakan bola berat ini untuk menumbangkan sebuah pohon. Sutra laba-laba steril dan punya kandungan antibakteri. Kamu bisa membuat jaring yang lebih ampuh daripada perban medis. Masalahnya cuma, perban ini sulit dilepas dari kulit. Kamu kemudian pergi ke danau terdekat untuk memeriksa kandungan hebat sutra lainnya dari satu laba-laba spesial. Laba-laba yang hidup di bawah air. Laba-laba lonceng penyelam yang membuat kepompong sutra yang mirip lonceng. Laba-laba ini mengisi gelembung anti air dengan suplai oksigen dan hidup di dalamnya di bawah air. Kamu pun melepaskan sutra tipis dari jari dan mulutmu, lalu menjalinnya menjadi bola besar. Kemudian, kamu melemparnya ke air dan masuk ke dalamnya. Terasa seperti ada di dalam kapal selam yang perlahan tenggelam ke dasar danau. Di dalamnya, kamu menutup dirimu dengan sutra anti air dan membuat lapisan udara di antara sutra tersebut dan tubuhmu. Tak lama, kamu pun keluar dari kepompong dan berenang di bawah air seperti penyelam scuba. Udaranya keluar dan kamu berenang naik ke permukaan. Tak begitu lama, kamu menempelkan sutra elastis yang kuat pada dua pohon dan mencengkeram bagian tengahnya. Jaring dibentangkan seperti ketapel, dan kamu pun melesat terbang ke atas pepohonan dan bersorak gembira. Kamu terbang melewati tempat pengujian, lab, dan tunggu. Bagaimana caramu mendarat? Kamu jatuh tepat menabrak pohon. Hal terakhir yang kamu ingat adalah kamu terjatuh. Hah? Kamu ada di rumah sakit lagi. Tubuhmu sakit karena percobaanmu yang agak ceroboh. Kamu merasa ada yang berubah. Dokter bilang sutranya sudah benar-benar lenyap dari tubuhmu dan kamu tak bisa menghasilkan jaring lagi. Kamu berpikir, ya semua pengalaman itu sepadan lah.